Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rifka Rabiha Nur Maripa dengan STK 220017 dari Prodi Ilmu Kelautan. Judul penelitian yang saya pilih yaitu identifikasi peranan ekosistem hutan mangrove pada mitigasi bencana bagi masyarakat pesisir pantai. Saya memilih judul ini karena pada saat ini terdapat beberapa kawasan hutan mangrove yang sudah mengalami kerusakan dan dapat mengakibatkan bencana yang bisa mengancam masyarakat pesisir pantai. Jika tidak segera diatasi, maka akibatnya akan buruk. Selain pada masyarakat pesisir pantai, juga akan berdampak pada biota yang mendiami hutan mangrove. Seperti yang diketahui, hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang berada di kawasan pesisir pantai yang berperan sebagai penyangga kehidupan pantai dengan ekosistem. Selain itu, memiliki peran penting dalam sudut ekonomi, sosial, dan ekologis. Ekosistem hutan mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai organisme seperti vegetasi, satwa, dan mikroorganisme yang berinteraksi dengan sistem lingkungannya pada suatu habitat hutan mangrove. Adapun yang dimaksud mitigasi adalah tahapan awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana alam. Mitigasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk meminimalisir berbagai dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana dengan melakukan pembangunan fisik. Dalam hal ini, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau bersama masyarakat dalam meminimalisir dampak yang akan dihadapi ketika suatu bencana terjadi. Dalam hal ini, misalnya bencana banjir, untuk meminimalisir dampak terjadinya banjir, maka pemerintah membangun bendungan dan memperluas aliran sungai dengan tujuan agar air dapat mengalir ke laut. Salah satu yang dapat menyebabkan mitigasi bencana yaitu kerusakan hutan mangrove. Kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh aktivitas manusia dalam melakukan pemanfaatan hutan mangrove secara berlebihan seperti pembukaan lahan kelapa sawit dan tambak yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, penambangan hutan mangrove secara berlebihan yang digunakan untuk kayu bakar, arang, dan bahan pembuatan rumah dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem mangrove dalam meminimalisir dampak bencana pantai yang mungkin terjadi. Selain faktor aktivitas manusia, kerusakan hutan mangrove juga disebabkan oleh faktor alam seperti kekeringan, banjir, dan hama penyakit. Rehabilitasi hutan mangrove. Rehabilitasi atas kerusakan hutan mangrove baik disebabkan oleh aktivitas manusia dan alam, yaitu yang pertama, pengadaan sarana budidaya mangrove, yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekitar ekosistem mangrove, yang ketiga, adanya penegakan hukum dan sinergisitas kelembagaan, keempat, mengembalikan fungsi mangrove sebagai ruang ekologi rehabilitas, yang kelima, membuat tim atau kelompok masyarakat yang mengawasi hutan mangrove, yang keenam, adanya pengembangan sistem tambak yang berbasis silvofiseri yang baik, yang ketujuh, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan hutan mangrove. Kedelapan, penanaman kembali hutan mangrove di pesisir pantai terutama yang teridentifikasi rusak berat dikarenakan abrasi. Perencanaan dan pencegahan mitigasi. Saat mitigasi, satu, mengidentifikasi ancaman mana yang bisa dicegah dan dihindari dan mana yang tidak. Yang kedua, menentukan ancaman yang paling besar yang harus dihadapi dan langkah-langkah untuk menghadapinya. Yang ketiga, mengolaborasi langkah-langkah untuk menghindari ancaman tersebut dengan cara menghilangkan kerentanan yang relevan dengan ancaman. Yang keempat, mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan masyarakat. Yang kelima, melakukan langkah pencegahan dan mitigasi serta melakukan rencana aksi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.